Teman-teman, nggak bisa dipungkirin lagi, emang kondisi perang ini bikin seluruh dunia acak-acakan ya. Dan solusi yang pemerintah berikan buat kita adalah WFH. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas kebijakan WFH ini yang katanya buat ngehemat BBM ya. Dan apa dampaknya terhadap negara kita. Pengaruh perang ini kepada ekonomi itu pasti buruk lah ya. Apalagi terhadap UMKM, ojol gitu. Udah pasti nggak bagus lah. Tapi at the end of the day, gue mau ngebahas di sini adalah sebenarnya yang menjadi korbannya dari perang ini ya adalah masyarakat Indonesia sendiri. So let's talk about it. Disclaimer dulu ya, gue mau ngelihat kondisi ini secara objektif dan nggak mau nyerang siapa-siapa. Kabar krisis energi ini emang udah bikin semua orang panik. APBN buat subsidi BBM itu tekanannya udah luar biasa dan angkanya udah nggak main-main ya guys. Dan solusi yang dikasih ke kita sama pemerintah itu adalah kebijakan WFH tiap hari Jumat untuk menekan konsumsi BBM. Dan itu pun cuma buat ASN ya. Salah nggak sih gue kalau menurut gue, pemerintah tuh sebenarnya cuma bilang, oke, hari Jumat kalian boleh bobo siang deh. Emang logikanya masuk akal sih, kalau mobilitas orang berkurang buat commute ke kantor, otomatis konsumsi BBM kan bakal drop, negara jadi hemat triliunan. Tapi kan bikin kebijakan itu nggak semudah ngebalikin telapak tangan gitu ya. Dan ada di sini hitungan yang biasanya luput kalau kebijakan kayak gini dikeluarin. Coba kita runutin domino efeknya ya. WFH tiap Jumat mungkin bakal bikin jalanan kayak Sudirman, Tamrin, Kuningan itu bakal lega. Tapi kebayang nggak sih ekosistem yang di bawahnya itu nasibnya gimana? Warteg di gang belakang itu bisa tiba-tiba omsetnya yang awalnya 1 juta per hari anjlok 20% di hari itu. Buat bisnis gede emang anjlok 20% tuh mungkin cuma potongan bonus. Tapi buat UMKM 20% tuh artinya ada tagihan atau uang anak sekolah yang harus ketunda. Belum lagi ngomongin ojol. Mereka kehilangan ritme rush hour pagi sama sore. Dan juga kehilangan orderan buat makan siang karyawan. Terus gue baca berita ini di CNN ya. WFH sehari doang itu gak cukup buat makan biaya konsumsi BBM nasional secara signifikan. Sejujurnya gue setuju. Karena industri manufaktur kan tetap jalan. Truk logistik tetap muter. Plus ini cuma berlaku buat ASN doang. Jadi pengaruhnya apa? Dan setelah gue pikir-pikir, hemat BBM-nya juga cuma suprit. Tapi UMKM sama ojol udah keburu megap-megap karena sepi. Ini kan artinya kita untung receh di bensin, tapi matiin ekonomi secara makro. Gimana menurut kalian? Discuss. Jadi sekali lagi ya, emang kondisi peperangan kayak gini tuh bikin seluruh dunia jadi acak-acakan. Dan ekonomi kita, mau itu level makro atau mikro, ikut terancam juga. Dan WFH ini cara negara kita bertahan dari krisis energi global. Tapi at the same time UMKM juga napasnya bergantung banget sama mobilitas orang-orang. Dan di level personal ini jadi masalah kedisiplinan finansial kita. Kita lagi masuk ke fase transisi ekonomi yang tingkat survivability-nya tuh rendah banget di 2026 ini. Dan sekali lagi gue pengen denger suara kalian tentang WFH ini. Discuss. See you guys in the next video.